Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Hairulsah MSI selaku coach, dan yang saya hormati Ibu Salmiah Purba AMCAP selaku mentor. Perkenalkan, nama saya Juhaina Boru Siregar, AMD RMIK, peserta Latsar CPNS 2022, golongan 2, Angkatan 23 dari kelompok 4. Saya bertugas di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas sebagai perekam medis. Judul rancangan aktualisasi saya ini adalah Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas. Rancangan aktualisasi saya ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya kekurangan dan permasalahan dalam pelayanan, terutama di bagian pendaftaran. Peningkatan jumlah pasien dari bulan ke bulan pada tahun 2022, terutama 4 bulan terakhir, yaitu bulan Juli, Agustus, September, Oktober, tidak diimbangi dengan penambahan petugas pendaftaran, sehingga antrian panjang yang mengakibatkan pasien menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan, serta rendahnya persentase tingkat kedisiplinan petugas pendaftaran yang mengakibatkan keterlambatan distribusi berkas pasien ke poliklinik yang menjadi sumber kegelisahan pasien dan keluarga pasien, di mana menjadi tantangan besar rumah sakit untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Saat bertugas, saya menemukan beberapa isu di unit kerja saya. Ada 3 isu yang saya temukan, yaitu yang pertama, kurangnya tim analisis kelengkapan pengisian catatan medis di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas. Di dalam dokumen rekam medis pasien yang telah kembali dari ruang pelayanan di RSUD Sibuhuan, banyak ditemukan data yang tidak lengkap, mulai dari alamat pasien, nomor rekam medis pasien, tanda tangan dokter penanggung jawab pasien, disebabkan kurangnya jumlah petugas analisis KLPCM. Dan yang kedua, belum optimalnya sistem penyimpanan dokumen rekam medis di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas. Dalam proses penyimpanan berkas rekam medis, masih banyak berkas rekam medis yang tidak tersusun rapi yang telah kembali dari ruang pelayanan ke ruang penyimpanan, sehingga menyebabkan petugas akan kesulitan dalam melacak atau mencari berkas rekam medis jika pasien kembali berobat. Dan yang terakhir, belum optimalnya pelayanan pendaftaran rawat jalan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas. Dalam proses pendaftaran pasien berobat, masih banyak pasien yang belum paham apa saja syarat-syarat apabila ingin mendaftar untuk berobat. Belum adanya alur pendaftaran rawat jalan yang dapat memudahkan pasien untuk mendaftar, serta kurangnya kursi tunggu di tempat pendaftaran, sehingga banyak pasien yang kelelahan berdiri menunggu untuk didaftarkan. Kurang disiplinnya petugas pendaftaran sehingga banyak pasien yang mengeluh, serta tidak adanya sarana untuk menampung saran pasien maupun keluarga pasien, yang mana saran tersebut bisa dijadikan pelajaran dalam meningkatkan pelayanan di bagian pendaftaran rawat jalan. Untuk memilih satu isu yang akan dipecahkan permasalahannya dalam rancangan aktualisasi saya ini, saya menganalisis menggunakan teknik APKL, di mana ketiga isu tersebut memenuhi kriterianya. Semua isu yang terpilih pada analisa teknik APKL tadi, kali ini saya tapis kembali menggunakan analisis USG dengan skala 1 sampai dengan 5 untuk mendapatkan isu prioritas yang akan diselesaikan permasalahannya. Maka didapatlah isu yang terpilih, yaitu belum optimalnya pelayanan pendaftaran rawat jalan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas. Ada 4 rencana kegiatan yang akan saya lakukan dalam rancangan aktualisasi ini. Untuk kegiatan yang pertama terdiri dari 5 tahapan kegiatan yang menghasilkan adanya sebuah poster persyaratan pendaftaran rawat jalan yang berkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN, Smart ASN, dan nilai-nilai dasar berakhlak, dan kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasinya
yaitu rumah sakit dengan pelayanan prima dan komprehensif, serta memberikan penguatan kepada nilai organisasi rumah sakit, yaitu profesionalisme. Untuk kegiatan yang kedua, terdiri dari 5 tahapan kegiatan yang menghasilkan adanya sebuah alur pendaftaran rawat jalan berkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN, Smart ASN, dan nilai-nilai dasar berakhlak. Kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasi, yaitu melaksanakan pelayanan medis secara profesional, terjangkau, serta etis kepada masyarakat tanpa membedakan bangsa, suku, status sosial, dan kepercayaan. Lalu memberikan penguatan pada nilai organisasi rumah sakit, yaitu tanggung jawab. Untuk kegiatan yang ketiga, terdiri dari 4 tahapan kegiatan yang kemudian menghasilkan adanya lembar komitmen untuk petugas pendaftaran berkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN, Smart ASN, dan nilai-nilai dasar berakhlak. Kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasi, yaitu rumah sakit dengan pelayanan prima dan komprehensif, lalu memberikan penguatan terhadap nilai organisasi, yaitu tanggung jawab. Untuk kegiatan yang terakhir, terdiri dari 3 tahapan kegiatan yang menghasilkan adanya sebuah kotak saran di bagian pendaftaran berkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN, Smart ASN, dan nilai-nilai dasar berakhlak. Kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasi, yaitu menjadikan rumah sakit sebagai tempat berlindung, upaya kesehatan yang aman dan nyaman, yang berajaskan pada patient safety, di mana pasien mendapatkan kepuasan pelayanan, lalu memberikan penguatan pada nilai organisasi rumah sakit, yaitu peduli. Seluruh kegiatan dimulai dari minggu keempat bulan November sampai dengan minggu ketiga di bulan Desember. Demikianlah rancangan aktualisasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.